Mohon disimak baik-baik untuk warga jemaat, terkhusus kaum bapak gereja. Yang harus dipahami tentang pokok perkara dalam sengketa ini adalah tentang merek atau logo GEMI. Nah, kami selaku penggugat awal mengajukan gugatan ke Makassar itu dengan dua pokok tuntutan. Yang pertama, bahwa kami adalah satu-satunya pemegang hak merek GEMI itu, dan kemudian tuntutan yang kedua, kami melarang pihak lain, dalam hal ini DMCC dan kawan-kawan, untuk menggunakan logo atau merek GEMI. Kemudian atas gugatan tersebut, pihak mereka mengajukan jawaban yang disertai eksepsi atau bantahan, yang pada pokoknya adalah kami tidak memiliki legal standing dalam hal mengajukan gugatan. Yang kedua, pengadilan Makassar tidak berwenang mengadili pokok perkara. Yang ketiga, kurangnya pihak dalam mengajukan gugatan. Selain mengajukan jawaban, pihak Arnold Musa dan kawan-kawan juga mengajukan yang namanya gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Nah, di dalam gugatan balik itu tuntutan mereka adalah yang pertama, mereka adalah pemilik sah dari logo GEMI. Yang kedua, bahwa kami tidak berhak menggunakan logo atau merek GEMI. Yang ketiga, mereka menuntut bahwa Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Niaga Makassar membatalkan sertifikat merek yang telah diterbitkan oleh Dirjen Haki. Nah, itu pokok perkara yang harus dipahami, bahwa adanya gugatan, ada eksepsi, dan ada gugatan rekonvensi. Nah, telah berproses dari Makassar, kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian kami menang. Selanjutnya mereka mengajukan peninjauan kembali. Nah, di dalam peninjauan kembali itu amarnya seperti ini. Satu, menolak gugatan kami seluruhnya. Kedua, menolak eksepsi mereka seluruhnya. Yang ketiga, tidak menerima gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Arnold Musa dan kawan-kawan. Itu yang perlu dipahami. Nah, untuk memahami amar putusan seperti ini, kita harus membaca pertimbangan hakim. Nah, pertimbangan hakim itu jelas bahwa untuk membatalkan putusan kasasi nomor 1112, pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan adalah kami tidak mampu membuktikan bahwa kami adalah pencipta logo GEMI, sehingga kami tidak dapat disebut sebagai satu-satunya pengguna merek GEMI, karena berdasarkan novum yang diajukan, mereka juga telah menggunakan logo tersebut sejak tahun 1997, bahkan jauh sebelum itu, sejak GEMI berdiri dengan novum yang ada. Nah, pertimbangan itulah kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan pertimbangan untuk membatalkan putusan kasasi dan kemudian mengabulkan peninjauan kembali. Nah, supaya tidak membingungkan, di dalam pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali tidak sama sekali memuat pertimbangan tentang adanya pemberian hak kepada mereka sebagai satu-satunya pihak yang berhak. Itu tidak ada sama sekali. Nanti saya sertakan dalam WhatsApp ini putusan yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak bisa baca bahwa di dalam putusan itu ada tidak hak yang diberikan kepada mereka sebagai salah satu pihak. Tidak ada sama sekali, itu perlu saya tegaskan. Bahwa tidak ada hak eksklusif atau hak satu-satunya pengguna merek GEMI yang diberikan kepada pihak DMNUSIC dan kawan-kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak adanya larangan dari putusan itu kepada pihak kami untuk menggunakan merek GEMI. Jadi tidak ada larangan.
Tidak ada pertimbangan hakim yang memerintahkan menghukum kami untuk tidak bisa menggunakan logo GEMI. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang tertuang di dalam pertimbangan hakim juga di dalam amar, kami tidak perlu menafsir lebih. Sebab dengan adanya putusan itu sudah jelas bahwa yang mereka sebut mereka menang dalam perkara ini adalah mereka mampu membuktikan ke Mahkamah Agung untuk dapat membatalkan putusan kasasi. Tetapi untuk membuktikan bahwa mereka satu-satunya pengguna merek atau logo GEMI itu tidak ada sama sekali. Tidak ada tertuang di dalam putusan itu. Sehingga apa yang tidak tertuang di dalam putusan tidak perlu kami menafsir lebih atau menyimpulkan, itu sesuatu yang keliru. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada pemberian hak eksklusif kepada mereka sebagai satu-satunya pengguna, juga tidak ada larangan bagi kami untuk menggunakan merek GEMI, maka kami berpendapat terhadap logo atau merek GEMI, kedua belah pihak bisa menggunakannya. Kami pun tidak bisa lagi melarang mereka menggunakan karena putusan kasasi telah dibatalkan. Dan sertifikat logo yang telah diterbitkan oleh Dirjen Haki tidak sama sekali dibatalkan di dalam putusan itu. Karena untuk membatalkan itu harus ada pihak Dirjen Haki atau Kemenkumham yang ditarik dalam perkara ini. Tetapi ingat, gugatan rekonvensi mereka tidak dapat diterima, sehingga segala tuntutan hukum yang mereka ajukan dalam gugatan rekonvensi pun tidak dapat dikabulkan. Itu yang perlu dipahami Bapak-Bapak, sehingga kita tidak termakan apa yang disampaikan oleh Arnold Musa dan kawan-kawan dalam konversi pers. Bagi kami apa yang disampaikan dalam konversi pers itu adalah tindakan menggali lubang sendiri. Nanti kita buktikan bahwa bisakah mereka melakukan proses hukum ke Polda untuk melapor kami telah menggunakan merek tanpa seizin mereka? Ataukah silakan nanti mereka mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Niaga. Kita lihat saja nanti, supaya kita membuktikan siapa yang membodohi dan membohongi jemaat. Nah, oleh karena itu kami sampaikan bahwa tidak perlu termakan informasi yang disampaikan oleh mereka, karena itu sepihak apa yang mereka sampaikan. Itu pendapat mereka, silakan saja. Nanti kita buktikan lewat proses-proses hukum. Lah kalau mereka bisa bilang bahwa kami dilarang menggunakan, silakan. Bisa tidak mereka kemudian melarang dan meminta polisi untuk melarang kami, atau melakukan proses hukum ke Polda untuk kami yang tetap menggunakan logo. Kita lihat saja, bisa tidak. Dan kemudian bisa tidak mereka mengajukan eksekusi, sementara di dalam putusan itu tidak ada perintah untuk mengeksekusi atau menghukum kami. Jadi kita lihat saja, bagi kami mereka menggali lubang sendiri, menyebar kebohongan, dan kemudian nanti akan termakan sendiri kebohongan itu. Jadi nanti ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami akan sampaikan secara langsung, dan kami juga rencananya akan melakukan konversi pers untuk meluruskan hal itu, biar jemaat tidak keliru dalam menanggapi hal ini. Mungkin sementara itu dari saya, dan terima kasih.